Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rantika Widi. Di sini saya akan menyelesaikan beberapa masalah matematika menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, di sini terdapat dua soal. Nah, untuk yang pertama, soalnya adalah tentukan bayangan segitiga ABC dengan koordinat titik A 2,1, B 4,1, dan C 3,3 yang digeser dengan vektor min 1,4, dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X, lalu dilanjutkan lagi dengan putaran sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat putaran di titik 0,0 dan kemudian didilatasikan dengan faktor 3 satuan pada pusat 0,0. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat segitiga ABC. Dengan cara kita klik tools polygon, kita pilih polygon, kemudian kita buat segitiga dengan koordinat titik A-nya yaitu 2,1, B 4,1, dan C 3,3. Nah, sudah terbentuk segitiga ABC. Nah, sekarang kita akan transformasikan. Yang pertama yaitu digeser dengan vektor min 1,4. Nah, di sini kita memerlukan vektor min 1,4. Kita buat vektornya dengan cara klik tools point, kita pilih klik tools line, kita pilih vektor. Kita buat dari titik 0,0 ke min 1,4. Nah, sekarang kita akan transformasikan, digeser atau ditranslasikan dengan cara kita klik tools reflect object inline, kita pilih translate by vector. Kita klik objeknya, kemudian kita klik vektornya. Nah, di sini sudah terlihat ada segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X. Nah, sekarang segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen ini akan kita refleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X. Hati-hati dalam memilih segitiganya, jangan sampai salah. Nah, sekarang kita akan refleksikan dengan cara klik tools translate by vector, kita pilih reflect object inline. Kita klik objeknya, kemudian kita klik sumbu X. Nah, di sini sudah terdapat segitiga A double aksen, B double aksen, dan C double aksen. Nah, selanjutnya kita akan mentransformasikan, dilanjutkan lagi dengan putaran sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat putaran di titik 0,0. Nah, untuk titik 0,0-nya tidak perlu kita buat lagi karena sudah kita buat tadi, di mana titik 0,0 sekarang ini menjadi titik D. Nah, sekarang kita akan putar segitiga A double aksen, B double aksen, dan C double aksen ini sejauh 90 derajat dan berlawanan arah jarum jam. Caranya, kita klik tools reflect object inline, kemudian kita pilih rotate around point. Kemudian kita klik objeknya, kita klik titik D atau 0,0. Nah, sekarang di sini terlihat bahwasanya di sini 45 derajat. Karena yang diminta diputar sejauh 90 derajat, maka kita akan buat di sini 90 derajat. Nah, karena yang diminta berlawanan arah jarum jam, maka kita pilih anti clockwise. Jika searah jarum jam, maka clockwise. Di sini sudah 90 derajat dan kita pilih anti clockwise, kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat ada segitiga A triple aksen, B triple aksen, dan C triple aksen. Nah, selanjutnya transformasinya adalah didilatasikan dengan faktor 3 satuan pada pusat 0,0. Nah, pusat 0,0 sudah kita buat tadi. Nah, sekarang akan kita dilatasikan dengan cara kita klik tools rotate around point, kita pilih inlet from point. Kita klik objeknya, kita klik titik 0,0. Nah, di sini diminta masukkan faktor, karena di soal diminta faktornya 3 satuan, maka kita buat di sini 3. Klik OK. Nah, di sini muncul segitiga, yaitu segitiga F, G, dan H, yang mana merupakan hasil dilatasi dari segitiga A triple aksen, B triple aksen, dan C triple aksen. Nah, beginilah cara untuk menyelesaikan soal yang pertama. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan soal yang kedua, yaitu diketahui sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak titik C ke bidang BDG.
Nah, yang kita akan buat adalah kubus, maka kita memerlukan tampilan 3D graphic. Nah, kita tampilkan dengan cara klik view, kita pilih 3D graphic. Nah, tampilan 3D graphicnya sudah muncul. Tampilan yang ini kita close saja. Nah, selanjutnya untuk mempermudah kita dalam menentukan titik-titiknya, kita tampilkan saja garisnya, yang dengan cara klik kanan, pilih grid. Nah, kita akan membuat kubus dengan mengklik tools piramid, kita pilih cube. Nah, pada soal diminta panjang rusuk kubus adalah 6 cm. Nah, saya akan mengambil titik min 5,0 dan 1,0. Nah, di sini sudah terlihat gambar kubusnya. Kita perkecil saja gambarnya. Nah, selanjutnya tentukan jarak titik C ke bidang BDG. Nah, kita akan buat terlebih dahulu bidang BDG dengan menggunakan tools polygon. Kita klik tools polygon, kita pilih polygon. Kemudian kita ambil dari titik B, kemudian ke titik D, dan lanjut ke titik G. Kembali lagi ke titik B. Nah, sudah terbentuk bidang BDG. Nah, yang sini kita rename saja supaya tidak ragu. Kita rename menjadi BDG. Nah, selanjutnya untuk mencari jarak, kita memerlukan sebuah garis tegak lurus dari titik C ke bidang BDG. Nah, kita akan buat dengan cara klik tools perpendicular line, kita pilih perpendicular line. Kita klik titik C, kemudian kita klik ke bidang BDG. Bisa langsung dari gambar, namun kalau saya biasanya klik di algebranya, klik BDG. Nah, sudah muncul garis tegak lurusnya. Nah, untuk mencari jarak tersebut, kita membutuhkan 2 titik. Nah, yang ada hanya titik C. Jadi, untuk titik yang keduanya, kita ambil dari titik potong antara garis tegak lurus dengan bidang BDG. Nah, caranya kita klik tools point, kita pilih intersect. Kita klik garis tegak lurusnya, kemudian kita klik bidang BDG. Nah, di sini sudah terdapat titik I. Kita ganti warnanya supaya jelas titik I-nya. Nah, kita beri warna kuning. Nah, sekarang kita akan mencari jarak dari titik C ke bidang BDG atau dari titik C ke titik I dengan cara klik tools angle, terus kita pilih di distance or length. Kita klik titik C, kemudian kita klik bidang titik I. Nah, jadi jarak titik I ke bidang BDG adalah 3,46 cm. Jadi, jarak titik C ke bidang BDG dengan panjang rusuk kubus 6 cm adalah 3,46. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.